dan sebagainya sangat terbuka. Jadi yang penting mahasiswa nyaman, tidak akan ada beban yang membuat mereka terburu. Tapi sebaliknya misi kami untuk teman yang kebetulan mengalami trauma adalah memulihkan mereka, bukan memberi beban. Kami sadar betul bahwa ini harus dilakukan, dan kami nanti melakukan pendampingan baik di sana maupun nanti di setelah dia balik kita sudah juga kita sampaikan ini juga kita juga bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, yakni melakukan perlindungan sosial pada para korban maupun teman-teman yang kecelakaan. Saya kira itu yang ketika kapal itu terbalik itu yang berenang itu ada satu mahasiswa KKN UGM yang bisa berenang sampai ke bibir pantai pertama, langsung menghubungi penduduk setempat, langsung menghubungi kepala desa atau yang kepala OOI di sana, dan kemudian berduyun-duyun memberi pertolongan di sana. Jadi tidak dalam waktu lama, kemudian penduduk sudah membantu itu sebelum kemudian sekitar 1 jam kemudian tim SAR daerah hadir di sini. Begitu. Dan minimal mereka penduduk setempat itu berhasil mengevakuasi sampai ke daerah untuk beri pertolongan pertama ke bibir pantai. NG, EB, menu, Pulau Menu 28 ditambah dengan 5 mahasiswa dari Pati. Oh ya, 28 Universitas Patimura. khusus di desa. Ya, di kecamatan Menu. Menu itu kecamatan. Mereka ada di Ohoi itu juga ada 2. Dari Sabah berarti programnya mulai kapan Mas teman-teman di situ? Biasanya mereka tetap 3 hari itu kami beri waktu untuk KKN itu untuk observasi, untuk penyesuaian, untuk pengenalan lingkungan itu tetap proses. Berarti selama mereka pertama di situ sudah memang terbiasa dengan transportasi laut juga atau? Sudah terbiasa karena itu memang bukan yang pertama gitu ya? Ya bukan. Karena mereka dari antar dusun, kalau di sini ke tempat dari dusun itu juga biasa naik perahu. Longboat itu hanya satu, tapi yang pertama berhasil, yang kedua ini yang pas kenapa? Longboat yang sama? Longboat yang sama. Oh. Jadi mungkin 2 trip begitu ya. Ini info terbaru dari pagi ini, karena memang kami ada mengupdate informasi dari berbagai tempat karena memang jangkauannya susah dan di sana pun mohon maaf sinyal juga mungkin tidak begitu mudah. Jadi ini berbagai macam kita himbau. Terima kasih. Ya, saya mau merespon. Jadi memang sejak awal pembekalan awal itu kita berikan kabar baik itu oleh DPL maupun masyarakat kita itu sebelum melaksanakan KKN juga Zoom dengan pemerintah daerah, dengan agama daerah gitu, untuk update situasi. Nah, tadi pertanyaannya adalah apakah daerah-daerah yang kira-kira rentan akan kita evaluasi? Daerah yang kita akan harus lebih menegaskan untuk himbauan-himbauan lebih hati-hati, dan yang paling penting ini adalah mereka tidak diberi sesuatu yang membuat mereka beban, karena berita ini tentu saja harus begitu. Nah, karena itu teman-teman adik-adik kita maupun DPL kami coba investigasikan yang bertiap malam kita bisa zoom untuk memastikan kita jangan ngambil risiko lebih, dan kita harus meminimalisasi risiko. Keselamatan sekali lagi ini yang penting, dan teman-teman dalam situasi cuaca dan sebagainya itu harus di highlight, itu harus terus dilakukan. Lakukan itu, jadi mohon maaf misalnya apa itu teman-teman kadang-kadang ada berita yang simpang siur situasi. Kami juga nanti apa sumber informasi dari kami di Direktorat Pengabdian Masyarakat maupun CPM, dan terus terang himbauan ini terus-menerus harus kita. Semoga peristiwa ini tidak akan terjadi lagi. Sekali lagi mungkin berduka dan kami berharap semua akan bersedia, orang tua terus kita kuatkan semoga kesabaran beliau, dan kami juga merasa kehilangan orang terbaik sebagai kader lintas kecamatan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan keterbatasan, dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman saudara-saudara kita di berbagai daerah yang membantu evakuasi sampai perjalanan
sampai proses ini ya ini sudah menjadi bagian dari rasa sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi konten. Dan setiap tahun kita juga berapa evaluasi. Kelemahan dan kelebihan, keterbatasan kita terus benahi. Dan selama ini juga masih dianggap relevan dan banyak sekali permintaan. Jadi saya perlu sampaikan juga rata-rata daerah-daerah sebagai lokasi itu rata-rata ada permintaan dari kabupaten, dari desa. Sekali lagi bahwa ada peristiwa ini, satu peristiwa ini kita akan evaluasi dari sisi kenapa. Jadi bagaimana pembinaan ke depan yang lebih baik. Dan kami terbuka atas input, terbuka atas catatan karena bagaimanapun kita mencintai prinsip kemanusiaan. Dan atas dasar itu ya tentu kita akan terus benahi beberapa aspek safety itu. Nanti akan ada catatan kalau yang keluar ke daerah-daerah yang ada laut atau tingkat kerentanan yang tinggi, apa yang perlu kita siapkan. Selama ini sudah kita lakukan, tapi peristiwa-peristiwa ini tentu harus menjadi catatan tambahan ulang untuk bisa membekali mereka lebih baik. Saya kira itu. Dan kami terbuka atas itu apapun, tapi prinsipnya safety first. Mereka perlu kita jadikan sebagai melayani untuk aktivitas. Saya kira itu. Terakhir.